Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, silakan duduk. Apa kabar? Alhamdulillah baik, Ibu. Kalau tidak salah, kamu Aul ya yang tadi malam yang menghubungi Ibu? Iya, Ibu. Katanya mau konseling ya? Iya, mau konseling, Ibu. Baiklah, sebelum kita memulai konseling ya, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Jadi, kita mulai ya doanya. Selesai. Baiklah. Apa ada masalah nih yang ingin diceritakan kepada Ibu? Iya, Bu. Sebelum kita memulai konseling, pada hari ini Ibu mau bertanya kepada Aul nih. Apakah sebelumnya Aul sudah pernah melakukan sesi konseling? Sudah, Ibu. Waktu kelas 3 SMP di saat menjelang asesmen nasional, Ibu. Baiklah, kalau seperti itu. Jadi di sini Ibu akan menjelaskan ulang ya. Sebelumnya apa itu sesi konseling atau proses konseling itu. Jadi di sini konseling itu merupakan suatu proses pemberian pertolongan atau bantuan yang diberikan seperti oleh konselor seperti Ibu ini kepada individu atau konseling seperti Aul. Jadi ketika mengalami sesuatu macam masalah yang akan pada teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseling. Nah, tujuannya sendiri itu untuk membantu kamu atau untuk menghapuskan atau menghilangkan tingkah laku yang maladaptif sehingga menjadi tingkah laku baru yang seperti adaptif atau yang baik. Apakah Aul sudah mengerti? Seperti itu ya, Bu. Saya sudah mengerti. Alhamdulillah kalau sudah mengerti ya. Kalau begitu, apa nih yang ingin diceritakan kepada Ibu? Ada sih, Bu, tapi saya malu untuk menceritakannya kepada Ibu. Kamu tidak usah malu-malu ya Aul untuk mengatakannya, karena di saat orang melakukan konseling itu, konselor di sini bertanggung jawab untuk membantu merahasiakan masalah yang diceritakan oleh konseling. Jadi masalah Aul itu hanya Ibu yang tahu. Jadi Aul tidak perlu malu untuk menceritakannya. Bagaimanapun, Aul, apakah kamu sudah siap untuk mengungkapkan masalahmu? Iya, Bu, saya sudah siap. Nah, baiklah. Jadi Aul di sini bisa menceritakan apa masalah sebenarnya. Silahkan. Begini, Bu, sebenarnya saya merasakan hal yang berbeda dari diri saya sendiri ketika saat sekolah online diterapkan, Ibu. Nah, dan masalah ini terus-menerus berlarut hingga sekolah dibuka dan menerapkan sistem blended, Ibu. Oh, seperti itu ya. Apa Aul bisa menceritakan lebih mendetail lagi untuk perasaan apa sih yang berbeda yang dirasakan itu? Jadi begini, Bu, sebelum diterapkannya sekolah online atau belajar di rumah karena adanya wabah yang terjadi, saya sangat rajin belajar dan sering melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih produktif, Bu. Kemudian di mana kegiatan produktif ini dapat mengasah keterampilan dan kemampuan saya. Namun di sini, Bu, sayangnya ketika diterapkannya sekolah online, perubahan perilaku saya bertolak belakang dan sangat berubah drastis. Di mana saya yang dulunya rajin dan sekarang ya begitulah, Bu. Sebelumnya kalau Ibu tahu nih perubahan perilaku apa sih yang Aul maksud? Iya, Bu, jadi begini, kan sebelumnya diterapkannya sekolah online, saya itu sangat rajin, Bu. Nah, pada saat diterapkannya sekolah online dan belajar dari rumah, saya lebih banyak bermain game, bermain sosial media seperti TikTok, Bu, serta menonton drama Korea. Dan pada akhirnya saya malas untuk mengerjakan tugas dan tingkat kedisiplinan saya pun untuk melakukan hal yang lebih produktif
sangat menurun, Bu. Oh, seperti itu ya. Ibu sudah paham masalah apa yang dialami oleh Aul ini. Jadi di sini Aul mengalami perubahan perilaku yang dulunya lebih produktif, dan di saat sekolah online diterapkan, Aul malah lebih banyak melakukan hal-hal yang tidak produktif seperti itu. Seperti bermain game, bermain sosial media, menonton drama Korea, seperti itu. Ibu paham dong mengerti apa yang kamu rasakan kok. Iya, Bu, syukurlah kalau Ibu mengerti dengan masalah yang Aul ceritakan tadi, Bu. Baiklah, oke. Jadi setelah mendengar cerita Aul di sini, masalah yang Aul rasakan ini dapat diselesaikan melalui self management. Seperti itu. Tapi apa sih itu, Bu, teknik self management? Seperti ini ya Aul, self management itu memiliki tujuan untuk membantu Aul menyelesaikan masalah dengan teknik menekankan pada perubahan tingkah laku, seperti yang dianggap merugikan orang lain ataupun merugikan diri sendiri. Di mana self management ini merupakan upaya Aul yang akan lakukan untuk melakukan perencanaan, pemusatan perhatian, dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan. Nah, jadi teknik ini memiliki 3 tahap ya. Di situ ada self monitoring, stimulus control, dan self reward. Apakah Aul sudah mengerti? Iya, Bu, saya sudah mengerti. Alhamdulillah, jika sudah mengerti, kita mulai ya. Tahapan-tahapan self management yang pertama itu untuk mengubah perilaku Aul. Iya, Ibu. Nah, untuk tahapan pertama ini self monitoring, di mana tahapan ini Aul akan dapat mencatat dan menuliskan hal-hal apa saja yang akan membuat Aul mengalami perubahan, yang dimana seperti malas tadi untuk melakukan kegiatan produktif seperti itu. Baik, Bu. Baik, sekarang Ibu akan memberikan sebuah tugas ya untuk rumah, di mana kamu perlu mencatat kegiatan-kegiatan apa saja yang akan Aul lakukan di setiap harinya. Kemudian 3 hari ke depannya, Aul kembali ke sini kepada Ibu dan mengumpulkan catatan hariannya. Apakah Aul ingin melakukannya? Iya, Bu, saya akan melakukannya. Baik. Baik, Ibu, saya akan melakukannya dan saya akan mencatat hal-hal apa saja yang saya lakukan di tiap harinya, dan yang lebih penting hal apa yang membuat perilaku saya dapat berubah secara drastis, yang dimana saya lebih malas mengerjakan tugas dan tidak melakukan kegiatan-kegiatan produktif lagi seperti belajar, menulis, dan berolahraga, bahkan membaca buku, Ibu. Baiklah, kalau begitu Ibu senang sekali mendengarnya ya. Jadi di sini Aul siap untuk melakukannya ya. Di sini Ibu tunggu ya 3 hari ke depan di jam yang sama. Dan jangan lupa catatannya juga di story ya kepada Ibu nanti. Oke, baik, Ibu. Kalau begitu saya bergeser dulu, Bu, karena jam pelajaran selanjutnya yaitu matematika sudah masuk, Ibu. Ya, baiklah. Kalau begitu, Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Ibu. Waalaikumsalam. Silahkan masuk. Tadi sudah belajar apa saja, Ul? Oh iya, Bu, saya sudah belajar kimia sama agama tadi, Bu. Oh, baiklah. Tadi tugasnya bagaimana? Ini, Bu, sudah saya kerjakan. Baik. Oh, di sini Aul mencatat bahwa kegiatan Aul nantinya itu lebih sedikit daripada kegiatan yang lebih produktif ya, seperti menulis artikel dan lain-lain. Waktu belajar Aul di sini kira-kira 1 sampai 5 jam per hari. Bermain game dan bermain sosial media setiap hari hingga pukul 11 malam.
baru, kemudian belajar atau mengerjakan tugas, dan kadang Aul lupa mengerjakan tugas karena kelayapan bermain gamenya. Di sini Aul juga menyebutkan biasanya teman-teman Aul ini bermain ke rumah. Oh, jadi ini ya kegiatan Aul yang membuat Aul mengalami perubahan di saat sekolah online diterapkan. Iya Ibu, seperti itu. Menurut Aul, apa yang akan Aul lakukan nantinya? Mungkin saya harus lebih meningkatkan belajar saya dan mengurangi kegiatan yang tidak produktif Ibu, seperti bermain game hingga larut malam, bermain sosial media seperti TikTok Ibu. Dan saya juga perlu membuat jadwal yang mengarahkan saya kepada kegiatan-kegiatan produktif, dan saya harus disiplin dengan jadwal yang saya buat Ibu. Tapi di sini Bu, saya masih bingung Ibu, mengenai jadwal yang akan saya buat nantinya. Baiklah, untuk penyusunannya di sini catatan kamu, Ibu di sini melihatnya sudah menjadi ide bagus sih. Ibu setuju mengenai hal itu, di mana jadwalmu Ibu percaya dan yakin kali ini Aul pasti bisa. Baiklah, sekarang Ibu akan membantu Aul ya untuk merumuskan jadwal yang tepat bagaimana agar waktu Aul itu seimbang dan lebih banyak mengarah pada kegiatan yang lebih produktif lagi untuk setiap harinya. Baik Ibu. Marilah kita melihat catatan tadi, yang setelah pelajaran di sekolah berakhir kamu langsung pulang ke rumah ya. Dan melihat catatan Aul di sini, tadi setelah pelajaran di sekolah berakhir kamu langsung pulang ke rumah ya. Kamu tidak langsung belajar tetapi malah menonton TV terlebih dahulu, bahkan bisa sampai larut malam bila acaranya menarik, dan kemudian dilanjutkan bermain game hingga larut malam sekali juga. Pola inilah yang harus kamu ubah ya. Di sini buatlah jadwal kegiatanmu selama sehari penuh, mulai dari pagi hari sampai malam hari. Misalnya bangun jam pagi untuk sholat, dan seterusnya apa yang akan kamu lakukan. Seperti itu. Ini ya. Ya Bu. Ini kamu menulis seksi kecil. Ini Bu, sudah selesai. Baiklah. Di sini kamu menulisnya berolahraga 3 kali seminggu ya. Berada di sekretariat OSIS 4 kali seminggu hingga jam 3 sore. Dan istirahat hingga pukul 16 atau jam 4 sore ya. Di sini juga kamu ngobrol dengan teman-teman yang main ke rumah selama 20 menit. Kemudian kamu menulis komik dan berangkat ke rumah teman untuk belajar bersama seperti itu. Iya Ibu. Dan kamu juga di sini istirahat dan belajar dari pukul 7:15 sampai jam 9:30 ya. Ditambah lagi paginya setelah sholat subuh dari pukul jam 4:30 sampai jam 5:35. Baiklah, jadwal kamu buat ini sudah cukup sesuai dan untuk proporsi waktunya ya juga, dan cukup produktif dan seimbang antara kegiatan belajar, waktu istirahat kamu juga. Dan di sini selanjutnya kita akan menyusun apa yang akan menjadi konsekuensi jika kamu melanggar jadwalnya ataupun kamu berhasil melakukannya. Seperti itu. Baik Ibu, jika saya melanggar jadwal yang telah saya buat tadi, maka saya tidak boleh memegang handphone selama 2 hari dan menggantinya dengan belajar di rumah Ibu.
Dan bila ada teman saya bermain dan ada acara TV yang sangat menarik, saya akan menggantinya di lain waktu dan fokus untuk belajar. Terus saya akan menambah jadwal belajar saya, dan ketika saya melakukan sesuai dengan jadwal yang saya tuliskan tadi, saya akan berlibur ke Bali, Bu, semester depan. Baiklah, kalau begitu kamu telah memberi dan memilih sendiri ya apa yang akan menjadi punishment atau hal hukuman kamu, dan apa reinforcement atau hadiah yang akan kamu dapatkan dari kontrak yang kamu buat tadi dan kita sepakat bersama ya. Di sini Ibu percaya kamu dapat melaksanakannya dengan baik. Di sini juga Ibu yakin kamu akan jujur untuk melakukannya atas apa yang akan kamu lakukan nanti. Iya, Bu, saya akan terus berusaha dan memperlihatkan kalau saya bisa, Ibu. Baiklah, alhamdulillah. Nanti di sini 2 minggu lagi kamu akan datang lagi ya untuk evaluasi kegiatannya. Apakah kamu benar-benar menerapkan jadwal tersebut dengan baik ataupun tidak. Dan agar treatment ini dapat terlaksana dan berjalan dengan baik dan lancar juga, Ibu di sini akan mengkonfirmasikan hal ini pada kedua orang tua kamu juga ya. Tidak apa-apa kan? Tidak apa-apa, Bu. Baiklah, agar ketika kamu berada di rumah nanti, mereka bisa membantumu dan memantau untuk menaati semua jadwal-jadwal yang telah kamu buat ini nantinya. Oke, baiklah, Ibu. Terima kasih atas bantuannya. Saya juga akan meminta bantuan kepada teman saya untuk mengingatkan jadwal kegiatan saya yang telah saya buat tadi. Baiklah, di sini Ibu akan sangat senang mendengarnya jika kamu melakukannya. Jadi Ibu tunggu ya lagi untuk kedatangan kamu 2 minggu lagi ke depannya di jam yang sama juga ya di sini, dan menanyakan apakah jadwal yang kamu buat nanti telah diterapkan dan apakah kegiatan produktif kamu yang tadi sudah kamu catat itu telah kamu juga terapkan pula. Baik, Ibu, saya akan datang lagi sesuai dengan arahan Ibu tadi. Kalau begitu, Bu, saya izin keluar karena mata pelajaran selanjutnya akan dimulai, Ibu. Oh iya, baiklah. Terima kasih atas bantuannya, Ibu. Iya, sama-sama. Assalamualaikum, Bu. Ya, waalaikumsalam. Hati-hati ya. Iya, Ibu.